Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam semangat dan salam Pancasila. Selamat datang di pembelajaran online Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian menyelesaikan pendidikan di jenjang SLTP. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan di masa adaptasi new normal kali ini. Perkenalkan, nama saya Siti Daroja. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang SLTA. Kali ini saya akan sharing dengan kelas 10. Walaupun kita belajar kali ini jarak jauh, tapi kita harus tetap semangat. Adapun materi semester ganjil yang akan kita bahas ada 4 bab. Yang pertama, kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bab kedua, kita akan membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab ketiga, kita akan membahas tuntas tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, yaitu bab 4, kita akan membahas tentang hubungan struktural dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah. Adapun peta konsep dari bab 1 yang akan kita bahas pada segmen kali ini, yang pertama yaitu membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Oke, tepat sekali. Gambar tersebut merupakan foto dari pejabat negara kita yang sering kita sebut dengan pemerintah. Pemerintah sendiri merupakan salah satu unsur konstitutif atau salah satu unsur dan syarat terbentuknya sebuah negara selain dari rakyat dan wilayah. Pemerintahan juga bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara, dengan kata lain mengelola kekuasaan untuk mencapai cita-cita negara. Pemerintahan juga memiliki tugas untuk mengatur masyarakat dan menjaga keutuhan wilayah negara. Pemerintahan pusat diselenggarakan oleh setiap lembaga di mana fungsi dan wewenangnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara luas, bahwa pemerintahan pusat itu diselenggarakan oleh setiap lembaga negara yang wewenangnya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pengertian pemerintahan secara sempit yaitu lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian, dan non-kementerian. Selanjutnya, bagian A tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan konsep kekuasaan yang sering kita dengar atau kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara komunikasi maupun mendengarkan langsung di media massa. Apa sebenarnya kekuasaan itu? Kita lihat contoh berikut.
Contoh dari kekuasaan yang pertama, yaitu perhatikan gambar yang pertama, ada seorang anak yang sedang main handphone, yang sedang bermain game, kemudian ada orang tuanya menyuruh anaknya untuk belajar dan mengumpulkan dan mengambil HP anaknya sehingga anaknya langsung mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Yang kedua, gambar kedua, ada seorang siswa yang terlambat datang ke sekolah dan mendapatkan teguran dan sanksi dari gurunya. Gambar yang ketiga yaitu ketika ada tamu atau warga baru ke tempat asing lebih dari 24 jam, maka wajib lapor kepada RT atau RW setempat. Dari contoh tersebut merupakan salah satu wujud adanya kekuasaan. Selanjutnya, apakah negara juga memiliki kekuasaan? Ya, tentu saja, karena pada dasarnya negara merupakan organisasi yang memiliki banyak sekali kekuasaan untuk mengatur rakyat-rakyatnya dalam mencapai tujuan atau cita-cita bangsa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahnya. Dan kekuasaan negara juga merupakan kewenangan negara untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keraturan dan ketertiban rakyatnya. Selanjutnya, macam-macam kekuasaan negara. Yang pertama, dikemukakan atau menurut John Locke bahwa kekuasaan negara dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama itu legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga federatif. Menurut John Locke, pandangan John Locke bahwa lembaga legislatif di sini adalah lembaga yang memiliki tugas untuk membuat dan membentuk undang-undang. Sedangkan eksekutif mempunyai tugas dan wewenang untuk menjalankan serta mengadili undang-undang. Dan federatif bertugas dan berwenang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Itu pandangan dari John Locke. Selanjutnya ada pandangan atau menurut Montesquieu. Yang pertama ada legislatif, di mana menurut Montesquieu bahwa legislatif di sini bertugas atau berwenang untuk membentuk dan membuat undang-undang. Eksekutif bertugas untuk menjalankan undang-undang, dan yudikatif bertugas untuk mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Dari kedua pandangan tersebut sebenarnya Montesquieu menjadi konsep atau pandangan penyempurna John Locke, karena menurut Montesquieu untuk federatif yang berkaitan dengan hubungan luar negeri sudah dijalankan oleh lembaga eksekutif, dan yudikatif harus dibedakan atau dipisahkan dari lembaga eksekutif yang tugasnya fokus untuk mengadili pelanggaran dalam undang-undang. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori pemisahan dan pembagian kekuasaan. Di sini saya mengutip dari Muhammad Kusnadi dan Hermaili dalam bukunya berjudul Pengantar Hukum Tata Negara, bahwa pemisahan kekuasaan yaitu separation of power, di mana yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan itu ialah suatu kekuasaan yang dipisahkan dalam beberapa bagian, baik organnya maupun fungsinya. Jadi lembaganya terpisah dan berdiri sendiri. Itu pemisahan kekuasaan, jadi terpisah. Setiap lembaga berdiri sendiri dan tidak ada berkaitan. Yang kedua, yaitu teori pembagian kekuasaan atau division of power. Menurut pembagian kekuasaan, bahwa kekuasaan tersebut hanya dibagi namun tidak dipisahkan. Dibagi-bagi beberapa lembaga memiliki tugas yang sama tapi tidak bisa dipisahkan, harus saling berkaitan. Selanjutnya,
dalam pembagian kekuasaan di negara kita dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal maksudnya itu kekuasaan yang didasarkan pada fungsi dari lembaga-lembaga tertentu. Sedangkan vertikal yaitu suatu kekuasaan yang dimana di dalam pemerintahannya itu berdasarkan kekuasaannya. Ini ada salah satu bagian dari penerapan pembagian kekuasaan Indonesia. Horizontal, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, konstitutif, eksaminatif, dan moneter. Itu horizontal, berdasarkan fungsinya yang berbeda. Sedangkan vertikal berdasarkan tingkatannya, bahwa di negara kita itu ada yang dinamakan pemerintahan provinsi yang terdiri dari yang dikepalai oleh gubernur, dan juga ada pemerintahan kabupaten atau kota yang dikepalai oleh bupati atau wali kota. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian materi kali ini. Tetap semangat meskipun belajar kita online. Jadilah pribadi mandiri yang memiliki karakter kuat untuk mencapai cita-cita. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.